Нихуя себе. Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina pada 5 Agustus 2026. Serangan ini menjadi salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa waktu terakhir, dengan Kiev dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu sasaran utama. Menurut laporan Ukraina yang dikutip Reuters, Rusia meluncurkan total 115 drone dan 28 rudal dalam serangan tersebut. Dari 115 drone, Ukraina mengklaim hampir 90% berhasil ditembak jatuh atau dinetralisasi oleh pertahanan udara dan sistem peperangan elektronik. Namun ancaman terbesar datang dari rudal. Ukraina melaporkan bahwa Rusia menggunakan 24 rudal balistik serta 4 rudal yang diidentifikasikan sebagai Zircon. Dan menurut pihak Ukraina, tidak satu pun dari 28 rudal tersebut berhasil dicegat. Serangan kemudian menghantam sejumlah lokasi di wilayah Kiev. Sedikitnya 17 orang tewas dan 44 lainnya terluka. Sejumlah bangunan dan fasilitas mengalami kerusakan, termasuk gudang, pusat logistik, fasilitas manufaktur, kendaraan, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Rusia menyatakan bahwa beberapa fasilitas yang diserang berkaitan dengan logistik dan aktivitas militer Ukraina. Namun klaim mengenai fungsi setiap fasilitas yang terkena serangan belum dapat diverifikasi secara independen. Drone dalam jumlah besar dapat digunakan untuk memberikan tekanan terhadap sistem pertahanan udara, sementara rudal balistik memberikan ancaman yang jauh lebih sulit untuk dicegat. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya sistem pertahanan udara seperti Patriot, yang menjadi salah satu sistem utama Ukraina untuk menghadapi ancaman rudal balistik. Namun Ukraina masih menghadapi persoalan keterbatasan rudal pencegat. Dengan Rusia yang terus menggunakan kombinasi drone dan rudal dalam jumlah besar, pertahanan udara Ukraina harus bekerja menghadapi banyak sasaran dalam waktu yang relatif bersamaan. Serangan 5 Agustus ini akhirnya menunjukkan satu hal penting. Dalam perang modern, bukan hanya jumlah senjata serang yang menentukan, tetapi juga seberapa banyak rudal pencegat yang dimiliki sebuah negara untuk mempertahankan wilayah udaranya. Dan jika Rusia terus meningkatkan intensitas serangan udara, sementara Ukraina menghadapi keterbatasan amunisi pertahanan udara, maka pertanyaannya adalah, mampukah Ukraina mempertahankan langitnya dari gelombang serangan Rusia berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.